Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ansis. Saya Seri Delima. Saya Nurul Najhan. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen strategik bisnis internasional. Ya, jadi saya akan memulai pembahasan pada materi ini. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian dan juga arti penting strategic manajemen bisnis internasional. Yang kedua ada sumber-sumber keunggulan yang bersaing. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategic manajemen bisnis internasional. Yang keempat ada keputusan strategi internasional. Dan yang terakhir ada tingkatan-tingkatan strategi internasional. Jadi secara umum itu manajemen strategik internasional merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta strategi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di dalam skala global. Kenapa di dalam skala global? Karena materi yang kita bahas ini adalah bisnis internasional. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks untuk mengelola perusahaan secara efektif di pasar internasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti ekonomi global. Peraturan perdagangan internasional itu sendiri mencakupi budaya dan kompetisi di pasar luar negeri. Itu tadi pengertian dari bisnis internasional. Selanjutnya ada arti penting. Jadi arti penting ini adalah makna dalam bisnis internasional yang ada di strategi. Jadi arti pentingnya adalah manajemen strategik internasional, yaitu memperluas pangsa pasar kita, karena dengan itu manajemen strategik internasional perusahaan dapat mengeksplor pasar baru di luar negeri. Untuk memperluas pangsa pasarnya, hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Pada hal ini, kita bisa memanfaatkan sumber daya dan juga kapabilitas global, yaitu perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang lebih murah dan juga bahan baku yang lebih murah di dalam negara asalnya. Selanjutnya kita memasuki faktor. Faktor itu ada 2. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Faktor eksternal itu dari dalam. Contohnya yang pertama ada kondisi ekonomi global, di mana di dalam kondisi ekonomi global ini kita bisa meliputi nilai tukar mata uang atau juga fluktuasi yang terjadi di dalam negara yang kita melakukan ekspansi. Yang kedua ada politik dan regulasi, yang mana ini pengertiannya merupakan kebijakan perdagangan internasional, bisa meliputi tarif, peraturan ekspor impor. Ini juga bisa meliputi lokasi dan juga metode masuk pasar ke internasional. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Perbedaan budaya, bahasa, preferensi konsumen, dan norma sosial di berbagai negara mempengaruhi berbagai cara bagaimana perusahaan harus menyesuaikan produknya dengan negara yang dikunjungi, seperti itu. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi ini merupakan salah satu kemajuan tentunya pada negara-negara tertentu. Dengan adanya teknologi yang sangat memadai, maka itu akan sangat membantu. Yang pertama ada infrastruktur global, adaptasi teknologi mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi, distribusi, dan juga layanan pelanggan di pasar internasional. Yang keempat ada kompetisi global. Kompetisi global ini ada persaingan yang mana brand-brand besar seperti yang saya sudah jelaskan pada presentasi kemarin, itu ada yang namanya brand KFC, brand McD. Mereka sama-sama saling membuat inovasi produknya, bagaimana mereka ini bisa menarik hati pelanggan, bagaimana bisa mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kemarin saya mengambil contoh pada perusahaan McD, mereka melakukan inovasi produk dengan membuat gantungan Crocs, dengan membuat botol yang berlogo McD dengan promo-promo tertentu,
Dan juga KFC melakukan promosi dengan membuat gantungan yang ada di FF atau yang kita tahu game itu. Selanjutnya ada yang kedua, faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam. Jadi faktor-faktor yang berasal dari dalam ini bisa meliputi yang pertama, sumber daya dan kapabilitas perusahaan. Jadi bisa diartikan ketersediaan sumber daya seperti modal, seperti teknologi, seperti tenaga kerja yang sangat berpengalaman dalam operasi internasional itu sangat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam memilih negara tujuan dan strategi masuk seperti ekspor langsung, joint venture atau anak perusahaan. Yang kedua itu ada visi dan misi perusahaan. Seperti yang kita tahu, setiap perusahaan pasti memiliki visi misi untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan jangka panjang dan visi misi perusahaan untuk menjadi pemain atau bisa dibilang pemain global itu sangat mempengaruhi sejauh mana mereka berani mengambil resiko, sejauh mana mereka berani berinvestasi di pasar internasional. Selanjutnya ada struktur organisasi dan kepemimpinan, di mana biasanya di dalam perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang bisa diartikan cara perusahaan diorganisir serta pengalaman dan keterampilan kepemimpinan manajer dalam menghadapi tantangan internasional akan sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu merancang dan melaksanakan strategi internasionalnya. Selanjutnya ada pengalaman sebelumnya, pengalaman masa lalu perusahaan dalam beroperasi di pasar internasional dapat mempengaruhi pendekatan yang akan diambil baik dalam hal ekspansi ke negara baru atau adaptasi strategi di pasar yang sudah ada. Untuk poin yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mengambil contoh dari kesalahan kita sebelumnya. Misalnya kita mengambil kesalahan pada ekspansi pertama, kita melakukan analisis yang salah, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan itu berulang kali, maka kita harus merubahnya atau kita bisa membuat inovasi-inovasi baru seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan tentang sumber keunggulan bersaing. Sumber keunggulan bersaing merupakan ikatan kompleks dari keahlian dan pengetahuan yang terakumulasi, yang memungkinkan perusahaan untuk mengkoordinasikan aktivitas dan membuat aset-aset mereka berguna. Dengan demikian, penentuan strategi pemasaran dengan mempertimbangkan sumber keunggulan bersaing yang dimiliki PTS akan berpengaruh terhadap tingkat ketepatan strategi pemasaran, yang selanjutnya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya kinerja pemasaran. Macam-macam keunggulan bersaing perusahaan bisa meliputi yang pertama, diferensiasi produk. Kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, sejuk, aman, nyaman, menyenangkan, karyawan yang ramah, terampil, berwawasan, dan mampu mewujudkan dalam keseharian sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Yang kedua itu ada diferensiasi kualitas pelayanan. Kreativitas yang tinggi mengharmonisasikan unsur-unsur marketing mix, produk, place, price, promotion, people, packaging, programming, partnership, sehingga kualitas jasa yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Yang ketiga ada diferensiasi citra. Citra identik dengan atribut adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang tepat dari elemen pencitraan yang menciptakan citra sebuah merek. Yang kedua itu ada dasar untuk mencapai keunggulan bersaing.
Untuk mencapai keunggulan bersaing, seseorang wirausahawan harus mampu mengenali berbagai unsur dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu yang pertama itu ada harga atau nilai. Seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa rendah biaya, sehingga strategi dalam tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan produk atau jasa para pesaing. Pelanggan yang sensitif terhadap harga biasanya dari selisih harga 1.000 saja dengan produk atau jasa pesaing akan menjadi pertimbangan dalam membeli produk yang lebih rendah harganya. Yang kedua itu ada menyenangkan konsumen. Keunggulan kedua ini harus diupayakan agar produk atau jasa dapat bersaing kompetitor adalah diupayakan agar produk atau menyenangkan dari berbagai aspek seperti kualitas produk atau jasa yang bermutu dan memberi kepuasan, misalnya pelayanan yang memuaskan, komunikasi yang memuaskan dan tampak komplain atau tidaknya bila dikomplain segera ditanggapi atau tidak ditunda-tunda. Yang ketiga itu ada pengalaman konsumen. Pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan dialami oleh seseorang konsumen umumnya akan menjadi catatan penting, seringkali melekat seumur hidup. Pengalaman yang baik akan dikenal sepanjang masa, bahkan akan sering ditularkan kepada konsumen. Demikian pengalaman akan cepat menyebar dari mulut ke mulut, baik kepada sahabat maupun tetangga dekat. Yang keempat itu ada atribut produk yang dapat dicatat. Manfaat dari catatan atribut produk atau jasa adalah agar produk atau jasa dapat ditingkatkan dari atribut yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, baik konsumen atau pelayanan, kita mampu mengenali seluruh atribut produk atau jasa kita, sehingga tidak ada dirahasiakan agar konsumen tidak merasa ditipu. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan strategi internasional. Pengembangan strategi internasional dalam implementasi strategi perusahaan mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Implementasi strategi biasanya dicapai melalui desain organisasi, pekerjaan karyawan, dan sistem pengendalian serta prosesnya. Langkah-langkah umum yang biasanya manajer ikuti dalam pengembangan strategi mereka yaitu pertama itu ada menyusun pernyataan misi, menentukan nilai, sasaran, dan arah perusahaan. Pernyataan misi biasanya digunakan sebagai jalan untuk berkomunikasi dengan integrasi dan eksternal konstituis dan stakeholder mengenai arah strategi perusahaan. Dalam langkah ini, perusahaan mendefinisikan nilai-nilai perusahaan, tujuan, dan arah perusahaan. Yang kedua itu ada melakukan analisis SWOT, melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi SWOT perusahaan secara tipikal. Memulai analisis SWOT-nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen lingkungan perusahaan. Memulai analisis SWOT-nya dengan melakukan environmental scan, pengumpulan data yang sistematis terhadap seluruh elemen lingkungan perusahaan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, serta produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, membuat tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai perusahaan melalui pengajaran terhadap sebuah tindakan tertentu, mengeksploitasi keunggulan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralisir ancaman eksternal dan mengatasi kelemahan perusahaan. Yang keempat ada mengembangkan tactical goals dan plans. Di tahap ini, perusahaan merancang cara untuk mencapai tujuan strategik untuk membimbing kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang terakhir itu ada menyusun kerangka pengandalian, merumuskan sistem dan proses manajerial dan organisasional
Perusahaan merumuskan sistem dan proses manajerial dan perusahaan yang dapat menjaga perusahaan bergerak maju menujuan strategi. Materi yang terakhir adalah tingkatan-tingkatan strategi internasional. Di dalam tingkatan strategi internasional itu ada 4 strategi. Yang pertama strategi korporat, yang kedua ada strategi bisnis, yang ketiga ada strategi fungsional, dan terakhir ada strategi operasional. Yang pertama, strategi korporat ini adalah strategi tingkatan yang paling tinggi dalam perencanaan strategi internasional. Pada tahap ini, keputusan strategi yang diambil berkaitan dengan bagaimana perusahaan akan beroperasi secara global. Nah, pendekatan dalam strategi korporat ini yang pertama ekspansi internasional, yang kedua ada aliansi strategi dan joint venture, yang ketiga multi domestic versus global strategi, dan yang keempat portofolio internasional. Untuk contoh penerapan strategi korporat ini adalah perusahaan Coca-Cola mengimplementasikan strategi global dengan menawarkan produk minuman yang hampir seragam di seluruh dunia. Namun, mereka juga menyesuaikan beberapa elemen seperti rasa dan kemasan sesuai dengan preferensi lokal, seperti rasa teh hijau di negara Jepang atau rasa kopi di pasar tertentu. Strategi yang kedua ada strategi bisnis, yaitu strategi yang berfokus pada cara perusahaan bersaing di pasar internasional. Pada tingkat ini, perusahaan menentukan cara yang efektif untuk memenangkan persaingan di pasar global dengan berbagai pendekatan yang mencakup yang pertama diferensiasi produk, yang kedua biaya rendah, yang ketiga penetrasi pasar. Contoh dari penerapan strategi bisnis ini adalah perusahaan IKEA menyesuaikan desain produk dan pengalaman pelanggan di setiap negara untuk memenuhi preferensi lokal sambil menjaga efisiensi biaya melalui produk massal dan jaringan distribusi global yang terintegritas. Untuk strategi yang ketiga yaitu strategi fungsional. Pada tingkat ini, perusahaan mengelola fungsi spesifik dalam organisasi yang mencangkup pemasaran sumber daya manusia, keuangan, logistik, dan lainnya di pasar internasional. Setiap fungsi mendukung strategi bisnis dan korporat dengan memastikan efisiensi dan efektivitas di seluruh operasi global. Pendekatan dalam strategi fungsional ini yang pertama strategi pemasaran, yang kedua strategi sumber daya global, yang ketiga manajemen keuangan global. Untuk contoh penerapan strategi fungsional ini adalah perusahaan Unilever. Dia menjalankan kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan pasar lokal. Seperti di negara India, mereka mempromosikan sabun Lifebuoy dengan pesan kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sembari mengoptimalkan rantai pasok global, mereka juga mencapai efisiensi. Untuk strategi yang terakhir yaitu strategi operasional, yaitu berfokus pada pelaksanaan sehari-hari dari strategi fungsional dan bisnis dengan tujuan memastikan operasi berjalan secara efisien di seluruh dunia. Manajemen rantai pasok, industri, dan produksi internasional merupakan inti dari strategi operasional. Pendekatan strategi operasional ini yang pertama manajemen rantai pemasok internasional, yang kedua distribusi internasional, yang ketiga produksi internasional. Dan contoh penerapan strategi operasional itu adalah perusahaan Apple. Dia mengoperasikan rantai pasokan global yang efisien dengan memproduksikan berbagai komponen di beberapa negara seperti semikonduktor di negara Taiwan dengan negara Korea Selatan, dan kemudian merakit produk akhirnya di Cina sebelum didistribusikan secara global. Kesimpulan materi dari manajemen strategi bisnis internasional ini adalah manajemen strategi merupakan proses penting yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi guna mencapai tujuan jangka panjang secara efektif. Pada konteks internasional, manajemen strategi menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai faktor eksternal
seperti kondisi ekonomi global, peraturan perdagangan, budaya, teknologi, dan persaingan di pasar luar negeri. Sementara itu, faktor internalnya seperti sumber daya, visi perusahaan, dan pengalaman sebelumnya juga turut mempengaruhi keputusan strategi. Keunggulan bersaing dalam manajemen strategi dapat diperoleh melalui diferensiasi produk, kualitas pelayanan, dan pencitraan yang unik, yang memberikan nilai tambah bagi konsumen dan membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengembangkan strategi yang tepat dengan mempertimbangkan analisis SWOT, menetapkan tujuan strategi, dan menyusun rencana operasional yang mendukung pelaksanaan strategi di berbagai tingkat, mulai dari korporat hingga operasional. Dengan menerapkan manajemen strategi yang baik, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan global, memperluas pangsa pasar, meningkatkan daya saing, dan memanfaatkan sumber daya serta kapabilitas global secara efektif. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan di pasar internasional. Baik, itu saja mungkin materi yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3 mengenai materi manajemen strategi bisnis internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.